Tidak sesuai SOP, operasional tambang di Karangsono Loceret disinyalir langgar keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Operasi produksi pertambangan Sirtu PT Aksa Energi Indonesia disinyalir tidak sesuai SOP seperti yang tertulis dalam surat keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan aktivis lingkungan Hamid Effendi setelah melakukan penelusuran di lokasi tambang pada Selasa kemarin. Menurut Hamid, tambang yang beroperasi di Desa Karangsono, Kecamatan Loceret, Nganjuk tersebut tidak melakukan antisipasi terhadap kemungkinan bencana yang timbul saat musim penghujan datang. Hamid berharap pemerintah bertindak cepat dalam menangani hal ini, sehingga masyarakat tidak dihantui bahaya bencana alam yang timbul dari operasional tambang. Kemarin kita melakukan kunjungan ke lapangan terkait dengan kegiatan yang ada di Karangsono, yaitu yang dilakukan oleh PT Aksa. Itu ada beberapa SOP kesepakatan dengan pemerintah itu diabaikan. Apa saja Pak, Mas, yang diabaikan itu? Banyak Pak, itu tertuang di keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK 295 garing Menteri garing Setjen garing PLA garing 4 tahun 2022. Itu banyak SOP yang terabaikan gitu. Mungkin bisa disebutkan salah satunya, termasuk air resapan yang seharusnya menampung pada saat musim penghujan tiba, itu tidak ada juga di situ. Artinya itu membahayakan bagi warga setempat maupun warga Kabupaten Nganjuk gitu Pak? Iya, kalau itu dilewati otomatis nanti akan berdampak ketika turunnya hujan, sedimen itu akan ikut ke jalan atau ke sawah penduduk sekitar. Ya, kami meminta kepada pemerintah daerah atau pusat segera turun tangan untuk menyikapi atau mengawasi kinerja terkait dengan adanya beberapa tambang yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk khususnya. Jadi nanti ketika musim penghujan yang akan tiba dalam waktu dekat, biar tidak terjadi bencana yang tidak diinginkan, sehingga keselamatan, kenyamanan warga masyarakat Nganjuk khususnya itu tidak terusik oleh kegiatan pertambangan tersebut. Selain itu, selama beroperasi, PT Aksa juga tidak melakukan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Nganjuk dan unit terkait lainnya untuk kesiapsiagaan keadaan darurat di lokasi tambang. Untuk itu, demi keselamatan pekerja, perusahaan diminta membentuk tim tanggap darurat terutama saat musim penghujan, sesuai tercantum dalam surat keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Surat tersebut juga mewajibkan perusahaan untuk melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan menyiapkan SDM Brigdal Kalhutla, menyiapkan sekurang-kurangnya 1 regu inti pengendali kebakaran hutan dan merekrut karyawan sebagai regu pendukung pengendali kebakaran hutan. PT Kalaksa BPBD Nganjuk Suharono menegaskan, sejauh ini PT Aksa juga belum berkoordinasi dengan pihaknya terkait hal tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, yaitu kerjasama antara BPBD dengan pelaksana galian yang ada di hutan tentang karhutlanya, sampai saat ini dan sudah saya tanyakan teman-teman itu masih belum. Mungkin mereka berpandangan bahwa mereka itu kan menambang, hubungannya dengan kebakaran hutan itu mungkin dipandang jauh, tapi juga tidak bisa begitu. Ya. Di perizinan mereka sudah tertera itu, pelaku bersama dengan BPBD tentang karhutlanya. Karhutla itu menjadi salah satu tugas kami. Mereka belum. Jadi kalau secara spesifik tentang kerjasama itu belum. Tapi kalau sudah saya melihat seperti itu, nanti akan kita akan ke sana menggugah mereka. Karena apa? Tidak cukup hanya nambang saja, tetapi kewajiban yang lain juga
bisa terpenuhi dengan adanya kami mungkin ke sana. Kerjasama itu bisa dibentukkan macam-macam nih Pak. Jadi misalnya kalau mereka sudah diharuskan mempunyai satu regu untuk pemadam atau penanggulangan bencana, nah itu kami mungkin dalam hal manajemennya, dalam hal pelaksanaan teknisnya, itu mungkin yang sampai saat ini yang bisa saya ketahui tentang PT Aksa yang beroperasi di lahan hutan yang ada di Kecamatan Mojajaya. Ya, kan sudah cukup lama Pak, penambangan itu sudah 2 tahun lebih Pak. Seharusnya PT Aksa sudah mengerti kewajiban-kewajiban itu. Ya. Kalau belum mengerti seperti ini, bagaimana langkah dari BPBD sendiri Pak? Oke, kalau memang sudah lama ya, dan beberapa kewajiban mereka juga mungkin ada yang belum, dan salah satunya itu menempatkan satu regu untuk pengamanan kebakaran hutan, lahan hutan. Nanti kami akan berkoordinasi ke sana lah untuk menyampaikan hal tersebut, karena itu menjadi salah satu kewajiban. Dengan posisi kayak mana nanti kita berkoordinasi. Cuma sampai saat ini kan kami terkadang di Pol PP itu juga belum bisa nyampe, berhubungan itu belum bisa nyampe, yang ketemu hanya mandor ya. Nanti kami koordinasi ke sana dengan berbagai cara untuk menyampaikan seperti itu. Ya mudah-mudahan tersambut, karena itu sangat penting. Kebakaran hutan, lahan itu jangan sampai terjadi di Kabupaten Nganjuk ini, karena lahan kita tampungan air hujan itu yang di sana itu ya Pak ya. Nanti kita akan berusaha untuk berkoordinasi. Kalau masyarakat bisa menggugah mereka, malah bagus, malah pemerintah dibantu untuk bisa segera mereka mencukupi kewajibannya. Kalau saat ini Pak sudah ada laporan dari masyarakat Pak terkait tidak adanya satu regu untuk karhutla tadi Pak? Ya, salah satu kelompok masyarakat sudah ada, makanya kalau sudah seperti ini ya kewajiban kami untuk bisa segera untuk berkoordinasi. Ya. Sementara itu, pihak perusahaan belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini saat wartawan datang di lokasi tambang pengelola sedang tidak berada di tempat. Dari Nganjuk, Tim Liputan AG Cyber melaporkan.